Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar membangun budaya positif di sekolah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan kami untuk mengadakan seminar di SD Negeri Jatiwangsan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak guru semua yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya, kesediaannya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya, boleh tidak saya meminta ibu-ibu semua, bapak ibu guru untuk berdiri dulu. Yuk kita berdiri dulu sebelum belajar biar kita lebih semangat. Siap? Oke, kita lakukan ice breaking dulu ya. Kalau tentara sedang perang itu membawa senjata apa ya? Senapan atau pistol ya kalau Pak Polisi. Ketika ditembak dor, nanti ketika saya beri instruksi dor, silahkan dibalas dengan jawaban dor, tembak ganti saya. Kalau saya beri instruksi saya lempari bom, silahkan nanti teman-teman semua karena kena bom. Jadi simulasikan kalau kena bom itu seperti apa dengan ekspresi ketika kena bom ya. Berikutnya, apabila saya memberikan senjata, dornya itu bertubi-tubi, silahkan Bapak Ibu boleh nggak kena, gitu. Itu ya, siap? Ya. Terima kasih. Kita mulai. Dor. Bom. Belajar untuk dapat berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan dalam program guru penggerak. Jadi semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat baik bagi Bapak Ibu guru maupun kakak-kakak dari Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga dapat menambah ilmu bagi Bapak dan Ibu semuanya. Baik, akan kita mulai berikutnya, yaitu pada hari ini, pada seminar ini kita akan membahas tentang membangun budaya positif. Di sini kita kenalan dulu ya. Siapa ini? Sudah kenal ya? Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Frida Biasa Fitri dari SD Negeri Jatiwangsan, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purworejo. Bagaimana kita akan berinteraksi pada siang hari ini? Yang pertama, kami mohon Bapak dan Ibu semuanya dapat hadir seutuhnya. Kalau misalnya mikir, di rumah itu tadi sudah masak nasi belum? Nanti pulangnya bagaimana, mau mampir belanja apa gitu ya. Nah, untuk saat ini mohon 1 jam ke depan nanti untuk bisa hadir seutuhnya dalam kegiatan ini. Kemudian hargai waktu bersama. Nanti kita dimulai dari 12:30, berarti kita akan akhiri nanti di 12:30. Berikutnya buat catatan, mungkin nanti kalau ada yang bermanfaat dan bisa dibuat oleh-oleh kenang-kenangan di seminar ini, boleh dicatat nih Bapak Ibu ya. Kemudian raise hand, tunjuk tangan jika ingin bertanya. Nanti saya harapkan di sesi tanya jawab ada Bapak dan Ibu yang bersedia untuk bertanya. Jadi pada kegiatan siang hari ini saya bukan sebagai guru, tapi saya di sini juga sebagai pengajar, Bapak guru juga sebagai
pembelajar, kita belajar bersama, kita saling sharing, berbagi informasi dan ilmu agar kita dapat maju dan berkembang bersama. Nah, kami harapkan tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Yuk, coba kita rasakan sambil pejamkan mata bersama-sama. Pejamkan mata, kita tarik nafas bersama-sama. Kita rasakan nikmatnya udara yang sudah diberikan oleh Allah secara gratis, boleh diambil kapanpun. Ini adalah suatu nikmat dari Allah yang begitu besar untuk kita. Kita ambil anugerah ini dengan perlahan-lahan, dengan rasa syukur. Kita hembuskan pelan-pelan. Kita tarik nafas, hembuskan pelan-pelan sambil mengucap syukur. Terima kasih ya Allah, Kau telah berikan kami usia yang panjang hingga saat ini untuk bisa belajar dan menambah ilmu hingga akhir hayat kami untuk mendidik putra dan putri kami dan anak-anak kami. Terima kasih. Selanjutnya, nah, kita sudah akan memasuki materi utama. Pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba boleh dipertimbangkan, difikirkan dan dijawab. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yuk, coba bisa memberikan pendapat. Apakah selalu hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Boleh? Bisa? Bagaimana cara kita memberi hukuman kepada anak secara positif? Baik, menurut Bu Uli, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, tapi tergantung dengan cara hukuman itu. Hukuman yang kita berikan untuk anak tersebut, apakah bisa mendidik atau tidak. Baik, ada yang punya jawaban lain? Sementara belum? Baik, terima kasih Bu Uli. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah itu bisa? Apakah itu bisa menjadi trik yang jitu untuk mendisiplinkan anak itu? Bisa? Ya, boleh. Bisa. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, apakah ia bisa? Apakah itu dari ketiga itu semuanya adalah satu-satunya atau trik yang sudah menurut Bapak Ibu adalah trik yang jitu untuk mendisiplinkan anak? Ada cara lain. Baik. Di sini kita akan mengetahui apakah ketiga poin tadi ini bisa mendisiplinkan anak. Ya. Sebelumnya di sini akan kami jelaskan dulu topik yang akan kita pahami bersama. Nanti setelah kita belajar, Bapak dan Ibu semua akan tahu apakah tadi ketiga poin tadi, hukuman, penghargaan, itu apakah sudah merupakan langkah yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Nah, nanti kita akan tahu jawabannya. Topik yang kita pahami bersama di sini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikutnya adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi. Di sini ada peran guru di 5 posisi kontrol. Dan berikutnya terakhir adalah restitusi, yaitu dengan segitiga restitusi. Latar belakang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi selama ini
kita mungkin mempunyai paradigma atau pandangan tentang pendidikan itu yang masih kita pertahankan. Sementara nanti kita akan terbuka hati kita dan pola pikir kita bahwa ternyata pendidikan itu hanyalah sebuah tuntunan. Kita itu sebagai guru hanya menuntun anak saja, karena anak itu sudah punya kodrat masing-masing, bakat, minat, dan keunikannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak harus jadi dokter, harus pinter di bidang matematika, harus semuanya matematikanya nilainya 100. Tidak bisa, karena semua anak punya tingkat kemampuan potensi masing-masing. Nah, tugas kita inilah yang akan menuntun peserta didik atau siswa agar mereka bisa menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berikutnya, nah, perumpamaan pendidikan di sekolah, ya, sekolah itu diumpamakan sebagai ladang. Kalau ladang itu apa ya? Tempat untuk persemaian penanaman bibit benih, ya. Sekolah itu sebagai ladang. Sedangkan murid itu adalah biji atau benih itu sendiri. Sedangkan guru itu adalah sebagai petani. Nah, apakah kita bisa mengubah tanaman jagung ini menjadi tanaman padi? Tidak. Apakah bisa tanaman jagung ini kita paksa harus bisa tumbuh jadi tanaman lain? Tidak bisa. Nah, kita sebagai guru punya kewajiban untuk bisa menyediakan atau memberikan pelayanan berupa kondisi lingkungan belajar atau ladang yang sesuai, yang tepat agar biji-biji atau benih itu bisa tumbuh dengan maksimal, bisa tumbuh dengan sesuai dengan harapan kehidupan. Jadi setelah tumbuh bisa tumbuh jadi, kalau perumpamaan tadi, biji jagung tadi bisa tumbuh subur, kemudian hasil panen melimpah, bijinya juga penuh, full, tidak bolong-bolong, ya. Jadi bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Nah, sebagai petani, ya, guru ini adalah diibaratkan sebagai petani. Di sekolah ini kita tugasnya ini merawat bibit-bibit ini agar bibit ini bisa tumbuh dengan maksimal. Kita tidak akan bisa merubah bibit ini menjadi tanaman lain. Bagaimana? Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk menuntun kekuatan kodrat anak adalah dengan membangun budaya positif dan mewujudkan visi sekolah yang mendukung tumbuhnya budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Sejak tadi dari halaman judul sampai saat ini masih digaungkan lagi budaya positif. Ya, mari kita pelajari bersama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, mohon partisipasinya di kegiatan pemantik ini. Yuk, kita tunjukkan rasa syukur kita dengan Allah sudah memberikan tangan kita, kedua tangan kita yang sempurna dan sehat. Coba ditunjukkan, kita kepalkan. Ya, kita kepalkan bersama-sama. Nah, minta tolong nih ya, nanti yang berjejer berpasangan A dan B, Bu Uli dengan Bu Desi, Bu Yana dengan Bu Anita dan seterusnya, nanti bisa saling berpasangan masing-masing berperan jadi A dan B. Yuk, kepalkan satu tangan. Coba Anda bayangkan untuk yang A, yuk, yang sebelah kanan bisa sebagai A. Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, bisa itu entah berupa apa yang menurut Anda berharga? Perhiasan atau uang atau apa ya, atau makanan, boleh kita coba dikepalkan. Nah, dan yang B, mohon coba rayulah teman sebelahnya, ya, dirayu dengan cara apapun, dibujuk, boleh dengan mengancam juga boleh, dirayu agar ia mau membuka kepalan tangannya. Ya, apa yang terjadi? Apakah teman A mau membuka tangannya
pribadi yang sedang mengepal tangan mempertahankan sesuatu yang berharga tadi, itu dia memegang kendali apakah dia akan membuka, memberikan pada teman, atau dia akan mempertahankan. Nah, ini sama dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Murid-murid kita itu juga seorang pribadi yang berhak untuk mengontrol dirinya. Meskipun nanti ada motivasi-motivasi dari luar, contohnya tadi bujukan, rayuan, itu kan motivasi dari luar. Motivasi dari luar, dan pribadinya itu memiliki motivasi sendiri, yaitu motivasi intrinsik yang dimiliki di dalam dirinya. Apakah dia membuka atau menutup, gitu. Apa kaitannya dengan kegiatan ini terhadap materi kita? Ya, ini tadi ya sudah saya tanyakan tadi. Berikutnya, pada dasarnya ya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid itu tidak menginginkan, memilih untuk melakukannya. Jadi tidak bisa kita memaksakan. Walaupun tampaknya kita, guru itu sedang mengontrol perilaku murid, kita sedang memarahi, kita sedang menghukum mereka mengikuti, itu sebetulnya mereka itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Jadi motivasinya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, di teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Itu pasti ada tujuan dan alasannya. Ya. Jadi kalau ada anak yang melanggar aturan, itu pasti ada alasannya. Alasan apa toh kok dia bisa melakukan ini? Atau melakukan hal baik pun pasti ada alasannya. Kenapa dia melakukan hal baik tersebut? Ada berbagai macam. Mungkin dengan melakukan hal baik dia akan mendapat pujian, mendapat hadiah dan sebagainya. Kalau melakukan perbuatan tidak baik, mungkin alasannya dia sedang menginginkan sesuatu yang dia tidak terpenuhi, dia tidak mendapatkannya. Nah, ini di sini selanjutnya. Apa makna disiplin? Selama ini disiplin menurut kita dalam budaya kita itu dimaknai adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sifatnya disiplin itu tentang patuh. Disiplin itu harus selalu patuh. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kita menganggap disiplin itu tidak nyaman karena kita dipaksa harus patuh. Gitu. Makna disiplin yang sebetulnya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah termasuk yang ditekankan pada nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin diri ini bukan melulu harus yang dimaksud tadi paksaan patuh tadi, tapi di sini lebih ditekankan bahwa bagaimana sih seseorang itu bisa melakukan suatu perbuatan sesuai nilai kebajikan, tapi dengan kesadarannya, dengan motivasi dalam dirinya, bukan karena dari faktor luar, tapi kesadaran dari dalam diri kita. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau orang sudah meyakini suatu nilai kebajikan, maka dia akan sadar, punya motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya atau yang tujuan mulia yang diinginkan. Nah,
Kalau pada saat ini yang masih digaungkan yaitu nilai kebajikan untuk anak-anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia bisa dibaca. Pada dasarnya manusia melakukan suatu kepatuhan itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia melakukan sesuatu karena adanya menghindari agar dia tidak nyaman atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi. Nah, kedua motivasi ini adalah motivasi yang sifatnya dari luar atau motivasi eksternal. Berikutnya, motivasi yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk pada motivasi internal. Di sini merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi, disiplin positif ini bertujuan untuk membangun individu yang mempunyai motivasi internal untuk dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal, ya, di sini sebagai tujuan dari disiplin positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tadi. Berikutnya, memiliki motivasi intrinsik itu dapat berdampak jangka panjang. Jadi tidak bersifat sementara. Misalnya anak disiplin dia menggunakan topi ketika upacara. Kalau anak sudah sadar bahwa menggunakan topi itu adalah suatu kesadaran dari dalam dirinya bahwa aku upacara sebagai wujud kedisiplinan dan nilai-nilai yang saya hargai tertib, maka saya akan menggunakan topi. Tapi kalau motivasinya dari luar, mungkin anak akan sifatnya hanya sementara. Besoknya lupa ketika tidak diingatkan. Kali nggak bawa topi juga cuma disuruh berdiri aja, nggak apa-apa lah nggak bawa pakai topi. Itu dia tidak akan menanamkan kedisiplinannya itu dalam jangka panjang jika seseorang tidak memiliki motivasi intrinsik. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi motivasi intrinsik ini tidak akan terpengaruh oleh hadiah maupun penghargaan. Berikutnya, anak-anak atau mereka, orang, manusia ini akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, bukan karena ingin mendapat pujian atau faktor lainnya. Nah, kita renungkan bersama-sama. Bila di sekolah Anda, di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya, saat ini kita sedang dibudayakan ini dengan absensi mega. Kita itu sedang dibawa untuk menuju budaya positif. Perlahan-lahan nanti kita akan menyadari, tugas kita sebagai seorang guru ya, kita wajib datang awal. Datang awal, murid-murid perlu melihat kita, menyapa mereka dan sebagainya. Jadi ini menjadi bahan renungan kita semua, saya pribadi juga. Ternyata budaya disiplin pun mungkin pertama harus dipaksakan juga. Perlahan-lahan nanti akan timbul rasa sadar dan kebutuhan bahwa kita ini memang sebagai wujud, sebagai tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga terhadap anak didik kita.
ya. Baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang justru malah bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi malah kita mematahkan kreativitas anak, mematahkan kodrat anak apabila kita memberikan hukuman maupun penghargaan. Nah, ini dampak-dampaknya kita memberikan penghargaan. Jangka pendek dan jangka panjang. Oke lah, bisa jangka pendek dan jangka panjang. Apabila selama anak itu melakukan sesuatu kita hargai dengan pujian, dengan hadiah dan sebagainya, mungkin dia akan secara jangka panjang melakukan terus-menerus. Tetapi tergantung, mereka akan tergantung pada kita. Ketika kita sudah berhenti tidak memberikan hadiah, bisa saja mereka tidak akan melakukan perbuatan yang kita kehendaki atau yang mewujudkan nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, ternyata penghargaan itu malah tidak efektif, dapat merusak hubungan. Kok bisa merusak hubungan? Karena anak yang mendapat penghargaan dengan yang tidak akan timbul kesenjangan. Aku dapat penghargaan kok yang teman satunya iri, aku nggak dapat penghargaan. Jadi mereka merasa tidak ada penghargaan terhadap individu masing-masing. Penghargaan juga akan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Penghargaan itu sebetulnya juga menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ini tadi yang saya katakan bahwa penghargaan itu ternyata memberikan hukuman bagi anak yang tidak mendapat penghargaan dari kita. Dia akan merasa kecil hati. Nah, itu juga wujud hukuman, walaupun tidak nampak, kita tidak sengaja memberikannya, ternyata itu adalah hukuman. Dan penghargaan bisa mengurangi motivasi dari dalam diri. Nah, konsekuensi atau hukuman di sini. Apa tuh bedanya konsekuensi atau hukuman? Yuk dicoba kita lihat. Untuk yang pertama, di tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini sebagai konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya betul. Kenapa dikatakan hukuman? Kenapa Bapak Ibu bisa menyimpulkan itu hukuman? Oh gitu ya, boleh. Ada yang mau berpendapat lain? Terima kasih Bu Uli. Ada yang mau berpendapat lain? Ya, sesuai nggak ini toh? Dia terlambat kok malah disuruh nyatet sampai 100 kali 100 kali dalam buku kalimat. Itu nyambung nggak? Nyambung nggak dengan kesalahan yang dia perbuat terhadap tindakan yang kita berikan kepada anak tersebut? Iya, itu hanya efek jerah. Betul sekali Bu Uli. Ini bersifat hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, sama, ini adalah hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, bagus. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, bagus. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi Bapak dan Ibu sudah paham ya konsekuensi dan juga hukuman. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya menyakiti anak. Sedangkan konsekuensi itu anak mungkin akan merasa tidak nyaman. Dalam waktu jangka pendek dia akan merasa tidak nyaman. Kalau hukuman dia akan membenci disiplin. Karena dia sudah tersakiti, malah justru dia akan benci terhadap disiplin itu sendiri. Sedangkan konsekuensi di sini kita memberikan stimulus, memberikan rangsangan, dan anak akan memberikan tanggapan perilaku yang sesuai. Di hukuman ini bersifat paksaan, kemudian konsep diri yang buruk. Di hukuman ini anak akan mempunyai konsep diri yang buruk. Oh, saya ini orang yang buruk.
Gitu. Jadi dia akan turun rasa percaya dirinya, akan menyembunyikan kesalahan, berbohong, tidak jujur, biar tidak dihukum, biar tidak sakit. Kemudian dia juga akan merasa tidak dihargai. Apabila kita menerapkan konsekuensi di sini, perbedaan dengan hukuman tadi, anak akan menghargai disiplin, konsep dirinya baik, dan juga belajar untuk patuh pada aturan. Kemudian mereka akan merasakan kehilangan hak yang sifatnya hanya sementara. Baik, untuk hukuman ini bisa dikatakan sebagai identitas gagal. Identitas gagal karena apa? Dengan hukuman ini akan menyebabkan perilaku pasif dan agresif yang meningkat. Ini adalah gagal. Kita sudah gagal menerapkan disiplin. Kemudian dari hukuman ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nek murid tidak takut ya kedisiplinan tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan ditegakkan. Berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya bersifatnya di suatu lembaga saja, kembali ke lingkungannya, habitatnya ya sudah kembali menjadi pribadi yang tidak disiplin lagi. Peraturannya, ini sifatnya harus, kamu harus. Dan berikutnya murid atau anak membenci peraturan. Sedangkan untuk kedisiplinan yang diterapkan dengan konsekuensi dan restitusi ini sudah merupakan kesuksesan, identitas sukses dalam penerapan disiplin. Dan bisa Bapak Ibu baca di situ untuk konsekuensi beberapa hal yang bisa kita ambil di situ. Penguatan bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan menggunakan restitusi masalah akan terpecahkan. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru. Kalau tidak dimonitoring ya sudah berhenti, kedisiplinannya akan berhenti. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi sifatnya hanya membantu penerapan untuk mengikuti peraturan. Kalau restitusi di sini nanti anak, ya seorang anak peserta didik itu akan dibantu untuk dapat memecahkan masalah, menghadapi masalah. Dia akan menentukan bagaimana atau cara untuk memperbaiki situasi ini. Nah, konsekuensi kalimatnya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian diimbangi dengan terima kasih. Kalau menggunakan restitusi di sini, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Nah, dari kalimat tanya ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa dari restitusi ini anak dibimbing untuk bisa menentukan solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Bukan hanya semata-mata mengikuti aturan saja, tapi dia bisa berupaya bagaimana memperbaiki. Lanjutnya, untuk konsekuensi murid atau anak akan menghormati peraturan, dan restitusi murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Apa itu restitusi? Restitusi di sini adalah menurut Gosen itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya ini. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa memiliki karakter yang lebih kuat. Bisa dipahami untuk bawah juga menurut Gosen tahun 1996 di bukunya itu di situ restitusi itu juga membantu anak untuk mencari solusi untuk masalah.
Kemudian membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Seperti apa sih pribadi yang mereka inginkan, diri mereka, wujud diri mereka itu jadi pribadi yang seperti apa. Dan bagaimana mereka dapat memperlakukan orang lain dengan baik. Ciri restitusi, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, mereka mengambil pelajaran dari kesalahan itu. Berikutnya, restitusi dapat memperbaiki hubungan. Kebalikan dengan tadi, penghargaan tadi. Kalau penghargaan malah justru bisa merusak hubungan, tapi untuk restitusi ini dapat memperbaiki hubungan. Anak-anak sedang mengalami konflik misalnya. Nah ini kalau kita berikan hukuman tidak akan memperbaiki hubungan komunikasi antara dua anak yang sedang konflik ini. Tapi jika kita melakukan restitusi, komunikasi dua anak yang sedang konflik ini akan kembali terjalin dengan baik. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi di sini menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan memaksa, bukan mendikte anak, tapi menuntun. Menuntun itu mengarahkan dengan kodrat atau potensi yang sudah mereka miliki. Kemudian mencari restitusi di sini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa toh kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan sesuatu perbuatan? Misalnya mereka melakukan kesalahan, kita selidiki melewat restitusi ini. Apa sih kebutuhan dasar yang sedang mereka cari, yang sedang mereka ingin untuk terpenuhi sehingga mereka melakukan perbuatan itu? Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi adalah langkah untuk menguatkan, dan restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, ciri restitusi yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau anak yang berbuat salah akan diasingkan oleh teman-temannya, tapi dengan restitusi ini akan kembali menjadi individu yang saling menghargai. Gitu. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan budaya positif dengan disiplin diri ini adalah keyakinan kelas. Kita mempunyai keyakinan melalui keyakinan kelas. Kenapa sih kok tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas, oke. Bapak dan Ibu guru semua meyakini sesuatu hal. Kenapa kok Bapak dan Ibu guru ketika naik motor tanpa disuruh harus memakai helm? Ya, karena merasa lebih aman. Jadi nilai yang sedang diyakini adalah keamanan. Kenapa kok Bapak dan Ibu guru pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi ke tempat ramai, ke rumah sakit dan sebagainya, kita harus menggunakan masker? Karena lebih aman, keamanan. Ada nilai kebajikan lain yang kita yakini dari selain keamanan? Biar apa kita ditutupi hidungnya ini, mulut ini? Biar sehat, terhindar dari penyakit. Maka nilai-nilai kita ini tadi adalah keamanan dan kesehatan. Tanpa disuruh kita pakai helm. Nah itu sama tujuan kita dengan budaya positif ini, disiplin diri ini ya, biar bagaimana caranya anak itu punya keyakinan positif dan mereka melakukannya tanpa disuruh, tanpa takut dihukum dan sebagainya. Karena itu sudah sadar dan sudah melekat
dalam diri mereka. Nah, keyakinan kelas di sini salah satu cara bagi Bapak dan Ibu guru sebagai guru kelas untuk dapat menerapkan budaya positif. Nah, untuk dapat memperdalam keyakinan kelas pada siswa-siswi kita, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, dan tugas murid. Apa tujuannya? Untuk mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Ini ya, tugas guru mengajar, murid tugasnya belajar. Yang bukan tugas guru menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti atau mengeluh dan sebagainya. Di sini untuk memperdalam keyakinan-keyakinan anak, mengetahui tanggung jawab anak di dalam kelas, peran mereka sebagai siswa maupun peran guru sebagai guru. Siswa menyadari peran guru, guru juga menyadari peran siswa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa kok tidak peraturan, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Contoh di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini peraturan. Kalau sudah pinjam buku harus dikembalikan pada tempatnya. Keyakinan kelas, ini wujud keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Karena sudah meminjam buku ya harus dikembalikan pada tempatnya. Itu keyakinan kelas. Peraturan berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, apa ini keyakinan kelas yang sedang kita gali di sini? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa perilaku seseorang itu didasari oleh suatu alasan. Bertindak itu ada alasannya. Apa alasannya? Ya, ternyata manusia itu kan punya kebutuhan dasar. Baik itu adalah kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, serta penguasaan. Nah, mohon untuk dapat melihat kasus yang saya tampilkan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa sih yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dinda seperti yang akan saya tampilkan nanti. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani, mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda? Besok ketika Dinda masuk sekolah, agar kebutuhan Dinda bisa terpenuhi. Jadi ini Dinda ini sampai rumah bilang sama ibunya, menangis mengadu, benci kepada bu gurunya. Karena kenapa kok benci pada bu guru tadi? Ya, ini tidak dijelaskan di sini. Namun seorang anak ini sedang menangis dan mengadu, menyampaikan dia benci kepada bu gurunya. Jawaban Dinda seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini sedang membutuhkan, Dinda ini sedang mencari atau dia melakukan sesuatu ini sedang memenuhi kebutuhan dasar yang apa? Perhatian. Iya, bersenandung. Coba kalau bersenandung, menyanyi seperti murid-murid kita
Berikutnya, jawaban Dinda berikutnya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa ini yang sedang Dinda cari? Kebutuhan dasar apa ini? Kasih sayang, kepedulian dari orang lain, perhatian, ingin diperhatikan. Kalau yang berikutnya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan dasar apa ini? Apa? Tadi ada beberapa kan kebutuhan dasar tadi. Nah, apa itu kalau bosen? Bisa kebebasan ya, bisa kebebasan, dia tidak bisa berkreasi. Bosen cuma mengikuti bu guru aja, jelas terus. Tapi nggak ada gamenya, nggak ada hiburannya dan lain-lain. Yang berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ini? Dia punya kemampuan menggambar yang mungkin kurang ya. Nah, tapi bu gurunya justru menunjukkan pada teman-temannya di kelas. Kebutuhan dasar apa yang dia tidak dapatkan dari jawaban dia ini? Penguasa? Iya, dia tidak diakui bahwa dia tidak menguasai sesuatu hal. Dia tidak diakui. Padahal manusia itu ingin diakui bahwa dia itu mampu, berkuasa, menguasai sesuatu. Nah, ada 5 lanjutnya ini ya, 5 posisi kontrol guru. Nah ini kita lihat kasus lagi. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Apabila Anda seorang kepala sekolah, bagaimana menerapkan disiplin? Apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana? Kira-kira apa? Apakah langsung disuruh masuk ke ruangan kemudian dihukum dan seterusnya? Ya, kita lihat berikutnya video. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Jadi nanti silakan ditentukan apa bedanya guru A, B, C, dan E. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, Guru A tadi ya. hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Guru C. Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali
gitu ya, maksudnya tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, ini aku terlalu lagi. Apa ya? Terlambat lagi. Kamu kok Iya, nggak pakai iya. baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Dari tayangan video tadi, Bapak dan Ibu guru termasuk guru yang A, B, C, D, atau E? Yang mana? Yang A? Tadi yang marah-marah ya? Yang B? Nah ini, dari cuplikan video tadi, kita gambarkan di sini yang A itu adalah guru sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Itu wajahnya seperti itu ya. Kedua yang B itu membuat orang merasa bersalah. Kamu kok gitu sih, jangan bikin bu guru sedih dong gitu. Anak akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, friendly. Ya, ini jadi teman. Posisinya yang ke A, B, C, D. Yang D sebagai pemantau, yang E adalah sebagai manajer yang paling akhir tadi, yang ibu guru memberikan solusi anak agar membuat jadwal. Ya. Ibu dan bapak pilih yang mana nih? Posisi yang mana? Pilih yang mana? Manajer, bagus. Sip. Nah ini ciri-ciri tadi guru yang penghukum. Nada suaranya tinggi, bentak-bentak. Ya matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk menghadap. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Marah-marah. Nah hasilnya apa jika guru melakukan ini? Kemungkinan murid akan marah dan berdendam atau bersifat agresif. Bisa saja bapak ibu guru pulang naik motor bannya bocor, kempes karena anak dendam, ya. Nih, atau mau duduk kursinya udah diberi lem dan sebagainya. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nada suaranya memelas, sedih, halus, bahasa tubuhnya merapat pada anak, merapat mendekat, lesu. Ya, lesu di sini maksudnya ya tadi memelas tadi. Contohnya, Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Apabila kita menempatkan sebagai posisi teman di sini, ciri-cirinya nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Ya, seperti dengan temannya sendiri. Itu, Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa
guru bantu. Kamu ini, ya, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu hasil positifnya, ya, dampak positifnya. Tapi di sisi lain negatifnya adalah anak tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika tidak ada guru tersebut, ya sudah, dia akan melakukan perbuatan yang tidak seperti teman yang diinginkan oleh Pak Guru tadi. Ini tadi ya untuk percakapan untuk berikutnya ya. Posisi kontrol berikutnya yang pemantau. Nah, contoh percakapannya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Ya, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas. Gitu ya, kira-kira percakapannya. Ya, gitu, untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Itu kalau posisi pemantau. Nah, kalau posisi tadi ya, pemantau ciri-cirinya apa? Ada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, seperti Pak Presiden sedang mengajak ngobrol dengan Bapak Menteri di G20 berpidato ya. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, atau siswa juga di sini tidak akan menjadi marah atau membuat anak menjadi merasa bersalah. Nah, di sini posisi yang terakhir yang tadi dipilih Bapak Ibu sebagai manajer. Contohnya nih, ada yang mau bantu nggak membacakan? Boleh. Oh iya, Bu Uli, terima kasih. Coba Bu Uli. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah itu? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Terima kasih sudah menjadi siswa dan guru yang sangat hebat. Ya. Ini untuk percakapan manajer ini ya, ketika kita sebagai menempatkan diri sebagai manajer, posisi kontrol manajer, di sini anak yang mengalami suatu masalah ini seperti Adi ini ya, Adi ini terlambat. Ya. Kemudian Pak Guru ini menanyakan bagaimana solusinya agar dia tidak terlambat lagi. Apa yang harus dilakukan Adi? Ya. Ya, ini tadi untuk ciri-cirinya sebagai manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, bagaimana sih kita melaksanakan 5 kontrol tadi? Kita sudah memilih peran kontrol yang posisi kontrol yang sebagai manajer. Bagaimana cara melakukannya? Kita bisa lakukan dengan mengikuti langkah-langkah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Menurut Dian Gosen itu restitusi itu adalah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, memecahkan suatu masalah. Tahapan segitiga restitusi bisa Bapak dan Ibu cermati. Ya, di situ ada 3 ya, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan.
Untuk menstabilkan identitas, apa saja langkahnya? Yang paling bawah itu nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini guru memberikan identitas pada anak supaya anak itu tidak merasa kecil hati. Namun tetap bukan berarti kita ini membanggakan kesalahan anak itu, bukan. Kita menjaga perasaan agar anak itu tetap mempunyai rasa percaya diri. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan atau komunikasi apa yang bisa dilakukan di sini? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini menanyakan alasannya. Kenapa melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini di langkah validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, untuk langkah restitusi tadi dengan langkah segitiga restitusi ini ada 3 bagian ini tadi ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini poin-poin pada langkah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita menyampaikan pada anak seperti itu. Ya, baik, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir. Nah, ini kan membangun rasa keyakinan, percaya diri. Dan seterusnya, berikutnya validasi tindakan yang salah. Yang kedua, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, itu ternyata kalimat-kalimat ini kalimat sakti. Kalimat sakti pada langkah-langkah segitiga restitusi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti tadi, Bapak dan Ibu berusaha untuk menjaga apa yang sedang dijaga, barang berharga yang di kepala tangan Bapak dan Ibu. Ini ya, anak melakukan suatu perbuatan, oh kita juga ada sisi positifnya juga, gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai keyakinan di kelas kita, keyakinan di kelas kita atau di keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan seterusnya, kamu ingin jadi orang seperti apa toh? Nah, ini adalah salah satu contoh nanti penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di SD Negeri Jatiwaringin.
boleh. Coba menurut Ada, bagaimana cara Ada untuk memperbaiki situasi ini? Saya akan mulai setelah selesai melaksanakan tugas tidak kelas bersama teman-teman, dan saya akan mengakomodir karena saya juga tidak berkenan. Bagus sekali, bangga padamu Ada. Aku Ibu yakin kamu pasti bisa jadi anak yang baik. Betul yang kelas kita dan Ada bisa Ini tadi ada 2 kasus, tapi saya tampilkan 1 kasus saja nih. akan pas kerjakan ini. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ada. Tadi sebagai contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang melanggar peraturan, kita tidak langsung beri hukuman, tapi kita cari dulu alasannya, akar permasalahannya apa. Selanjutnya kita bangun kepercayaan diri anak melalui identitas tadi, kemudian validasi kesalahan, dan kita membantu anak, membimbing anak untuk menentukan solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ya, setelah melakukan 3 tahap restitusi tadi, guru bisa meminta siswa untuk menentukan solusi untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Ya, sebagai motivasi bagi kita semua, guru sejati adalah guru yang bisa membuat murid percaya akan kemampuannya sendiri dan bangga melihat perkembangan muridnya sekecil apapun. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan anak-anak itu harus punya sama kemampuan yang sama. Anak-anak adalah pribadi yang unik, pribadi titipan Allah pada kita semua yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya kelak di akhirat nanti. Perbuatan kita kepada mereka, bekal yang kita berikan pada mereka adalah semuanya ini nanti akan kita pertanggungjawabkan. Sekecil apapun perkembangan yang dimiliki oleh anak didik kita, wajib kita hargai dan kita berikan semangat selalu bagi anak-anak itu untuk selalu berkembang. Sedikit secuil dari saya sendiri, sejatinya bukan murid yang belajar banyak hal dari kita, tapi kitalah yang belajar banyak hal dari mereka. Kenapa? Karena dari anak-anak didik kitalah kita belajar memaafkan orang lain, kita belajar rasa syukur, kita belajar menyayangi. Anak-anak ketika kita akan pergi saja, mereka bukan darah daging kita, tapi kita setiap hari bertemu mereka rindu ketika kita tidak hadir. Jadilah guru yang selalu dirindukan. Menjadi guru adalah suatu nikmat. Kita semua ini sudah terpilih menjadi pilihan Allah menjadi seorang guru. Itu adalah suatu nikmat dan anugerah yang paling besar bagi kakak-kakak UNY yang mungkin belum merasakan seperti apa guru. Ketika nanti kalian menghadapi adik-adik, murid-murid, mereka itu adalah jiwa-jiwa pribadi-pribadi yang sangat-sangat berharga, yang dari mereka itu kita bisa belajar banyak tentang kehidupan. Ketika mereka marah, berselisih paham, sebentar saja mereka sudah baikan lagi. Dari situ kita belajar memaafkan. Kasih sayang tulus. Kita bukan orang tua mereka, tapi mereka sangat sayang pada diri kita. Contoh, mereka bawa makanan, kadang mereka peduli, Bu, mau Bu, saya bagi. Itu adalah wujud pembelajaran kehidupan bagi kita semua. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas segala luangan waktu yang sudah Bapak dan Ibu guru hadir di sini untuk bisa menerima sedikit ilmu yang saya miliki. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru berkaitan tadi, monggo.
Bu Anita. Ya, terima kasih pada Bida atas waktunya. Dari materi tadi kan tentang kedisiplinan ya, yang ada hukuman, konsekuensi, dan satunya restitusi. Yang saya cermati adalah kita bisa menggunakan yang baik itu yang restitusi. Ya, betul sekali. Kalau itu berarti kita tetap bisa boleh atau tidak menggunakan cara yang hukuman. Ya, gitu. Baik. Setelah kita mempelajari tadi, di antara ketiga langkah tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bapak dan Ibu, sebelum saya jawab sendiri, manakah yang paling tepat untuk kita berikan bagi siswa itu? Yang hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya. Restitusi. Apabila restitusi itu adalah pilihan yang tepat, maka sebisa mungkin kita hindarkan itu hukuman. Kita hindarkan itu hukuman karena hukuman itu menyakitkan. Kita sendiri kalau dihukum pun nggak mau. Nah, dari kegiatan tadi semoga bisa membuka hati kita semua dan pembelajaran bagi khususnya diri saya sendiri bahwa untuk penerapan disiplin tadi sebaiknya kita mengambil yang restitusi dan sebaiknya kita menghindari melakukan hukuman. Itu Bu Anita. Iya. Baik, sudah cukup. Terima kasih atas segala atensinya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk maaf tadi ada yang terlupa untuk kegiatan yang keyakinan kelas kami sudah melakukan ya Bapak dan Ibu semuanya khususnya di kelas kami. Ya. Ini kami menyusun keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan bersama. Semua anak-anak melakukan surat pendapat. Ini anak-anak sedang melakukan tanda tangan kesepakatan apa yang sudah disepakati. Berikutnya, nah ini keyakinan kelas di kelas kami: tertib, disiplin, menghargai orang lain, tanggung jawab, dan menjaga kebersihan. Sudah. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Frida yang sudah sharing pengalaman terbaiknya terkait dengan materi baru mungkin bagi Bapak Ibu terkait dengan budaya